Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Kita akan belajar dan bertemu kembali dalam kesempatan video kali ini. Masih dalam rangkaian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang SMA, SMK, MA kelas 12. Untuk kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangan Islam di Indonesia sekaligus strategi dakwah Islam. Selanjutnya yang pertama, strategi dakwah Islam di Indonesia. Kita lihat sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Jelas karena perdagangan ini yang menjadi jalan utama menyebarnya agama Islam hingga masuk ke Indonesia. Pedagang Arab bermukim di pesisir Pulau Jawa. Pedagang Arab datang selain untuk menyebarkan agama Islam, yang pertama adalah berdagang, yang dalam hal tersebut selain berdagang mereka sekaligus menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, setelah perdagangan, strategi yang kedua adalah politik, yaitu mengajak raja memeluk agama Islam. Jadi mereka orang-orang Islam yang menyebarkan Islam ke Indonesia, diantaranya adalah melalui strategi politik. Mereka mendekati para raja dan yang akhirnya raja-raja masuk ke dalam agama Islam. Ketika raja masuk berpindah ke agama Islam, maka secara otomatis dari struktur kerajaan sampai hingga ke prajurit, ketika rajanya Islam maka secara otomatis masyarakat dan rakyatnya menjadi Islam. Kemudian setelah politik, strategi selanjutnya adalah pernikahan. Jelas karena pernikahan di dalam Islam harus sesuai, atau ketika orang Islam menikah itu harus sama-sama dengan orang Islam, Muslim dengan Muslim. Ketika mereka menikahi dari orang-orang yang non-Muslim, otomatis mereka yang non-Muslim ketika ditarik menikah dengan orang-orang Islam, maka wajib masuk ke agama Islam. Secara otomatis Islam dapat berkembang. Ulama yang menikahi putri kerajaan ini, biasanya mereka, kebanyakan ulama sengaja mendakwahkan Islam melalui pernikahan. Mereka menikahi putri-putri raja, kemudian secara otomatis mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendirian beberapa pesantren di wilayah Indonesia itu juga sebagai strategi dakwah penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tasawuf, menyisipkan prinsip tauhid ke budaya lokal. Ini yang sering kita dapatkan hingga saat ini, bahwa penyisipan prinsip tauhid ke budaya lokal. Sebagai contoh adalah yang kita tahu di Indonesia, di wilayah Nusantara adalah wayang, gamelan, dan lain-lain. Di situ ada di balik budaya tersebut banyak prinsip-prinsip tauhid yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh wayang dan gamelan. Ketika teman-teman belajar tentang budaya, maka di balik gamelan dan wayang itu ada prinsip tauhid Islam. Agar lebih jelas teman-teman bisa mencari tahu
apa yang terkandung dalam musik gamelan di Nusantara kaitannya dengan tasawuf Islam. Yang keenam adalah kesenian. Nah ini budaya kesenian banyak sekali ya yang kaitannya yang memendam tasawuf Islam. Jadi ada 6 strategi. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah perdagangan, kemudian politik, pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Di kesenian ini menyisipkan nilai keislaman pada kesenian. Jadi permainan kesenian yang di cover dengan keislaman dan pesan-pesan keislaman.